Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan membahas perubahan yang terjadi di Wolters Kluwer Health, perusahaan tempat saya bekerja, sebuah perusahaan yang memberikan layanan informasi digital kepada rumah sakit. Salah satu produk unggulan atau flagship produk dari Wolters Kluwer adalah UpToDate, yang merupakan sumber daya pendukung keputusan klinis berupa informasi berbasis bukti yang dapat digunakan oleh klinisi di rumah sakit. Tujuan utama dari UpToDate adalah membantu rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis bukti kepada masyarakat. Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan ini adalah volume penggunaan yang baik dari para pengguna, yaitu para klinisi di rumah sakit. Sebelum terjadinya perubahan, ada 3 tipe akses yang diberikan kepada pengguna dalam mengakses topik-topik klinis yang disediakan oleh UpToDate. Yang pertama adalah akses website tanpa akun yang hanya bisa dilakukan di dalam jaringan rumah sakit. Yang kedua adalah akses website dengan akun, yaitu dengan melakukan registrasi akun terlebih dahulu, dilanjutkan dengan login ke dalam situs UpToDate. Akses ini dapat dilakukan di dalam dan di luar jaringan rumah sakit. Yang ketiga merupakan akses mobile app dengan akun, yaitu dengan menginstal aplikasi UpToDate ke dalam ponsel atau tablet. Kemudian dapat dilakukan login dan pengguna sudah bisa mengakses topik setelahnya. Perubahan yang terjadi adalah dengan mengganti aturan SSRO, yaitu Subscriber Self-Registration Optional, menjadi aturan baru yaitu SSRR, yaitu Subscriber Self-Registration Required. Perubahan ini menghilangkan tipe akses yang pertama, yaitu akses website tanpa akun di dalam jaringan rumah sakit. Perubahan ini juga mewajibkan para klinisi untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan login jika akun sudah terbuat. Aturan ini dibuat untuk memberikan visibilitas penggunaan yang mendalam kepada manajemen rumah sakit. Aturan ini juga dibuat untuk memacu para dokter untuk dapat semakin memanfaatkan layanan UpToDate tidak hanya di rumah sakit tetapi di mana saja. Namun pada realitanya, perubahan ini justru membuat penggunaan UpToDate semakin menurun karena mayoritas dokter merasa bahwa aturan baru ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses cepat di sela-sela kesibukan melayani pasien yang padat di rumah sakit. Challenge ini harus disikapi oleh Wolters Kluwer dengan baik, terutama dalam mempersiapkan tim sales dan customer success dalam menghadapi resistensi dari para klinisi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai rencana pengembangan yang akan kami jelaskan menggunakan metode Integrated Talent Management. Integrated Talent Management ini adalah sebuah metode yang mengintegrasikan berbagai proses manajemen bakat yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam metode ini terdapat 4 tahapan, yaitu dimulai dari develop, diikuti dengan engage, align, dan juga reward. Adapun saran yang kami miliki untuk tahapan develop yaitu dengan membuat training bagi karyawan. Nah, untuk membuat training ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus mengkaji terlebih dahulu strategi perencanaan SDM mereka. Yang kedua, perusahaan dapat membuat program pelatihan yang ditujukan untuk mengasah keterampilan karyawannya dalam menghadapi perubahan. Nah, pelatihan ini dapat berupa role play training di mana karyawan akan diberikan peran tertentu dan ditempatkan pada skenario tertentu. Yang ketiga, jangan lupa perusahaan untuk terus memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk bersuara dan memberikan ide mereka untuk diimplementasikan dalam pekerjaannya. Dalam membuat rencana pengembangan human capital berikutnya, kita akan melanjutkan ke model Integrated Talent Management bagian kedua, yaitu dalam tahap engagement. Di tahap engagement, salah satu komponen penting yang harus dilakukan adalah dengan melakukan employee survey. Employee survey merupakan salah satu cara untuk memahami perasaan, kepuasan, dan keterlibatan karyawan terhadap perusahaan. Ini adalah salah satu cara untuk membangun tim yang kuat, membantu perusahaan memahami kebutuhan karyawannya, dan kemudian meresponnya dengan tindakan yang tepat. Dalam konteks change management di Wolters Kluwer, employee survey memainkan peranan yang sangat penting. Dalam hal ini, tim merekomendasikan dilakukan employee survey sebelum dan sesudah perubahan HSR. Selanjutnya di sini saya akan membahas kaitan antara UpToDate dengan manajemen konflik serta rencana pengembangannya. Poin yang pertama, perubahan kebijakan akses UpToDate berpotensi menimbulkan konflik, di mana perubahan dari akses bebas menjadi wajib login dapat menimbulkan resistensi dari pengguna dan pelanggan. Hal ini memerlukan manajemen konflik yang efektif dari tim penjualan dan manajemen UpToDate. Kedua, perlunya pendekatan kolaboratif dalam menangani resistensi.
yang menggunakan gaya manajemen konflik kolaboratif untuk mencari solusi dengan pelanggan, sehingga bisa melibatkan semua pihak, dari tim penjualan, manajemen, serta pengguna, dalam diskusi terbuka untuk mencari solusi bersama. Ketiga, peran manajer dalam mediasi konflik, di mana manajer up-to-date perlu berperan sebagai mediator antara kebijakan perusahaan dan kebutuhan pengguna. Yang keempat, pentingnya komunikasi efektif, yang menjelaskan alasan dan manfaat perubahan kebijakan secara jelas kepada pelanggan, dan mendengarkan aktif kekhawatiran pelanggan dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, rencana pengembangan terkait konflik manajemen. Memberikan pelatihan manajemen konflik kepada tim penjualan dan layanan pelanggan up-to-date, serta mengembangkan protokol penanganan keluhan pelanggan terkait perubahan kebijakan, dan membuat forum diskusi antara manajemen, tim penjualan, dan perwakilan pelanggan untuk mengevaluasi dampak perubahan, serta melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi konflik sedini mungkin. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen konflik yang efektif, up-to-date dapat mengelola transisi kebijakan dengan lebih baik dan meminimalkan dampak negatif pada hubungan dengan pelanggan. Fokus pada komunikasi terbuka, kolaborasi, dan pencarian solusi akan membantu mengatasi resistensi dan mempertahankan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya Setelah selesai pada tahap engage, di mana perusahaan mendengarkan masukan dari karyawan dan berproses di sana, perusahaan perlu masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana perusahaan dan setiap karyawannya harus align dalam membawa perubahan tersebut. Pada tahap ini, perusahaan mengingatkan setiap karyawannya untuk terus berinovasi dan semakin kreatif di ground level, sehingga value dari perubahan itu akan semakin dapat tertanam di customer. Rekomendasi kami adalah dengan menciptakan model performance management yang tidak hanya menilai hal-hal yang tangible, namun juga hal-hal yang intangible seperti kemampuan dalam mendorong inovasi dan atau beradaptasi terhadap situasi di lapangan. Selanjutnya, motivational leadership. Motivasi yang cocok dengan perubahan yang saat ini terjadi di Walters School of Health, yaitu hierarki kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau self-actualization, di mana perubahan ini yang pertama dapat mendorong pengembangan diri dan potensi karyawan. Perubahan ini memaksa karyawan untuk beradaptasi dengan sistem yang baru yang dapat mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan dan potensi baru. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan otonomi. Dengan mewajibkan registrasi akun, pelanggan diberikan lebih banyak kontrol dan tanggung jawab atas akses mereka. 3. Mendorong kreativitas dan inovasi. Karyawan perlu menemukan cara-cara untuk menjelaskan dan mengimplementasikan perubahan ini kepada pelanggan. 4. Memberikan kesempatan untuk pertumbuhan profesional. Perubahan ini dapat membuka peluang baru bagi karyawan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam mengelola transisi. 5. Meningkatkan kesadaran diri. Proses adaptasi terhadap perubahan dapat membantu karyawan lebih memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. 6. Mendorong aktualisasi potensi organisasi. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan visibilitas penggunaan produk yang dapat membantu organisasi mencapai potensi penuhnya. 7. Memenuhi kebutuhan untuk diakui dan dihargai. Dengan sistem baru ini, kontribusi dan penggunaan oleh pelanggan dapat dilacak dengan baik dan memberikan kesempatan untuk pengakuan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap integrated talent management berikutnya, yaitu rekognisi. Rekognisi merupakan salah satu elemen penting yang menyoroti keberhasilan individu dalam kontribusinya terhadap perusahaan. Hal ini sejalan juga dengan teori yang dikatakan oleh Koters, yaitu menciptakan kemenangan jangka pendek dan mempertahankan momentum. Oleh karena itu, di dalam tahap perencanaan human capital berikutnya, yaitu di tahap rekognisi, dari tim merekomendasikan untuk dilakukan Asian Specific Up-to-Date Innovation Award. Selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Kotter dalam teori perubahannya yang terakhir, maka budaya menjadi komponen yang sangat penting dan komponen yang terakhir. Perubahan harus tertanam dalam budaya jika ingin bertahan. Banyak perusahaan yang mengabaikan fondasi ini, bahkan banyak perusahaan yang masih berjuang dalam menjadikan perubahan sebagai bagian dari budaya. Disinilah pentingnya peranan integrated talent management untuk menjadikan perubahan menjadi bagian dalam pengelolaan sumber daya manusia yang memang menjadi budaya dari suatu organisasi.
yaitu dengan menyesuaikan rekrutmen, pengembangan, penghargaan, dan penilaian kinerja. Di akhir transformasi, organisasi kita mungkin akan bisa terlihat sedikit berbeda. Hierarki harus tetap ada karena itu adalah bagian penting dari operasional sehari-hari. Namun, pada akhirnya kita akan dapat melihat bahwa organisasi kita akan menjadi satu jaringan inovasi yang terus-menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.